dia si kecil, coklat dan hitam manis yang setia menemani saat berbuka puasa karena klaim khasiatnya. Buah yang selalu populer hingga menghiasi etalase terdepan toko-toko dan pasar. Apalagi kalau bukan kurma. Supaya lebih mengenal, yuk kita kupas info soal kurma lapis demi lapis. Mengacu pada buku The Story of Food, An Illustrated History of Everything We Eat 2018, kurma memiliki sejarah budidaya yang cukup panjang di padang pasir wilayah Timur Tengah, Barat Laut India, dan Afrika Utara. Kala itu kurma berperan besar dalam kehidupan masyarakat, yakni sebagai sumber pangan dan bahan bangunan. Pada abad ke-6, bangsa Moor membawa kurma ke daerah Spanyol. Kemudian para misionaris Spanyol menanam bibitnya di Baja California, Meksiko. Seiring waktu, kurma kian dikenal di sejumlah negara. Pohon kurma tergolong jenis palem. Setelah penyerbukan dan pembuahan, buah kurma mengalami pertumbuhan dengan tingkat kematangan tertentu, yakni hababuk, kimri, halal, rutab, dan tamar. Pada tahap hababuk atau 5 minggu setelah buah kurma terbentuk, warna buahnya adalah krem hingga hijau muda. Memasuki tahap kimri, warna buah kurma tampak hijau dan bentuknya memanjang. Tahap selanjutnya, buah kurma mulai matang dan berwarna kuning dan merah. Pada tahap halal, beberapa jenis kurma mulai dikonsumsi secara langsung atau diolah. Mayoritas kurma yang dikonsumsi adalah kurma dengan tingkat kematangan rutab. Kurma rutab dikenal sebagai kematangan lunak yang basah. Hingga kini ada berbagai jenis kurma yang dikonsumsi masyarakat, antara lain kurma ajwa, degletnur, halawi, sukari, kalas, Kenaizi, Barhi, dan Mejel. Masing-masing kurma ini memiliki ciri khas dalam hal antara lain ukuran, warna, tekstur, dan tingkat manis. Di balik itu, ada kandungan baik dan kesehatan dalam buah kurma. Kurma mengandung karbohidrat yang tinggi, vitamin, asam amino, mineral, dan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi tubuh, seperti termuat dalam studi Dates Palm Fruits, A Review of Their Nutritional Components, Bioactive and Functional Food Application 2020. Buah kurma juga mengandung senyawa bioaktif seperti karotenoid, fenolik, asam fenolat, flavonoid, sterol, dan tanin. Keberadaan senyawa tersebut menunjukkan potensi kurma sebagai antioksidan dan antimikroba. Masih dalam studi yang sama, konsumsi kurma secara rutin dapat menurunkan hiperkolesterolemia dan hipertensi. Bahkan, ekstrak kurma ajwa yang dikonsumsi secara rutin dapat menstabilkan fungsi ginjal dan hati, karena senyawa fenolik pada kurma mencegah alfa-glukosidase. Hal ini berpengaruh pada pengontrolan asupan glukosa di ginjal dan usus kecil. Selain itu, ekstrak metanol dari kurma ajwa dapat menurunkan pertumbuhan sel kanker dengan menghambat proliferasi sel marginal pada usus besar, payudara, paru-paru, dan garis tumor lambung. Nah, dengan rasa yang manis, apakah kurma direkomendasikan untuk berbuka maupun sahur puasa? Meski manis, mengonsumsi kurma dalam jumlah sedang tidak meningkatkan kadar gula darah seseorang secara berlebihan, bahkan bagi para pengidap diabetes sekalipun. Studi yang dipublikasikan dalam Nutritional Journal menyebutkan kurma termasuk makanan dengan indeks glikemik yang rendah, sehingga tidak menghasilkan peningkatan gula darah yang signifikan pada orang dengan atau tanpa kondisi diabetes. Kurma juga mengandung banyak energi, meningkatkan kesehatan otak, meringankan gangguan pencernaan, meringankan anemia, dan mencegah penyakit jantung. Menimbang rasa dan manfaat kandungannya, sepertinya kurma layak dikonsumsi sepanjang waktu, tak hanya saat berpuasa di bulan Ramadan. Jadi saat buka puasa nanti, makan kurma jenis apa?